tambang timah ini karena tambang ini selalu meresahkan kami, penghasilan kami berkurang. Malah kami ke laut tuh ada yang tidak dapat. Sebenarnya kalau ada ancaman-ancaman kayak tambang apa semua tuh kan, kami yang sebagai aktivitas nelayan yang sesungguhnya nih merasa ketakutan karena suatu saat karena sisa-sisa tambang itulah limbah tuh yang membuat para nelayan ini penangkap ikan hasilnya berkurang. Karena limbah-limbah itu pengaruh dari segi airnya, lumpurnya, di dasar laut pun dia kan berlobang-lobang. Teluk Kelabat, sebuah teluk yang berada di utara Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Teluk ini luasnya sekitar 32,9 ribu hektar. Teluk Kelabat menghubungkan wilayah Gunung Maras dengan Laut Natuna. Awas tangan. Nah, dia laut. Ada 2 kilo. Berapa? Tadi ada 3 kilo. 3 kilo, kok. Paling-paling lah, kok. Hah? Paling-paling lah, sudah, kok. Lebih, kok. 3 kilo setengah, kok. Agak. Apa ya, ya? Jelek, jalan tiba-tiba pantat gue. Gak diikatnya. Ini banyak rejungnya mangrove-nya aktif berarti. Ada belasan ribu masyarakat yang menetap di pesisir Teluk Kelabat. Mereka tersebar di 12 desa. Mereka dari beberapa komunitas suku Melayu, seperti Maras, Mapur, Jering, Ketapik, Kedalek dan Empeng. Sebagian besar masyarakat mencari ikan di Teluk Kelabat. Selain mencari ikan, mereka berkebun lada dan karet. Tapi sejak tahun 2014, aktivitas masyarakat di Teluk Kelabat diganggu oleh penambangan timah. Aktivitas yang merusak laut dan pesisir, berdampak menurunnya populasi dan kualitas ikan. Teluk Kelabat ini sebenarnya tempat pertemuan antara suku bertemunya di sini. Tempat silaturahmi mereka pada saat-saat ada acara sedekah kampung atau ritual tentang adat istiadat kampung kami. Kalau kami tiap tahun ada hari ruah, jadi orang dari mana-mana aja berdatangan lewat laut, lewat darat ke Desa Pusu itu. Termasuk manfaat potensi Teluk Kelabat ini, makanya kami dari dulu menjaga Teluk Kelabat ini agar tetap terjaga ekosistemnya. Karena sumber segala laut di luar itu kuncinya di teluk ini. Tempat bertelurnya, tempat berbiaknya. Habis itu ikan yang besar, bertelur di sini besarnya ke laut luar. Sebaliknya ikan yang di luar itu kayak ikan mayung itu, ketika dia mencari makan masuknya ke sini karena makanannya banyak di sini kayak ikan mayung itu. Jadi tanpa kita budidaya, teluk ini bisa menghasilkan apa saja. Potensi ikannya, terumbu karangnya masih bagus, mangrove-nya bagus itu. Jadi ikan-ikan di sini harganya kalau rejung tadi Bapak bilang kita lihat kan 50.000. Jadi kita beli tengkulak 70.000. Udangnya 100 lebih ribu, 120.000. Ikan bawal itu sekitar 200.000. Dia hampir menyamai harga timah kalau ikan bawal. Jadi kalau orang bicara istilahnya kita akan mengambil timahnya, sebenarnya harus kita ini dulu perhitungan dulu karena yang manfaatnya lebih banyak nih di sini nih. Kalau menurut saya Ketua Forum Nelayan Pecinta Nelayan Teluk Kelabat ini sekitar 1.700 sampai 1.000 kakak yang hidup di sini. Ada 12 desa ya. Pertama Pusu, Beruas, Tui, Rukem, Bulin, Kapet, Semulut, Baki, itu wilayah Bangka Baratnya. Sedangkan Bangka Induknya Belinyu, Riding Panjang,
atau Bukit Tulang, Mengkubung, orang Mengkubung, Lumut, Berbura, dan Pangkal Niur. Jadi mengintar nih Teluk Kelabat ini luasnya sekiranya 13.000 hektar ya, termasuk makro jagi aktif, masih aktif. Jadi potensinya banyaknya di sini. Jadi mereka yang lautnya sana udah rusak, masuknya ke sini lewat sungai. Adat kita dulu sebenarnya mukat di sini kan nggak boleh ditaruh lama-lama di air kan. Pas kita buang angkat. Kalau sekarang kan ditem bahasanya. Mukatnya dilepas, taruh batu, nah besoknya ngambil. Kayak rejung nih kan ditem semalam. Nah kalau menurut orang tua dulu itu agak kurang bagus. Ikannya takut ya. Jadi kalau adat istiadatnya bagus kayak itu, mukatnya harus pulang. Habis ini ke laut langsung pulang. Tidak ditem langsung mukat. Kalau mangrove-nya 80% itu masih bagus. Maka adanya mangrove di Teluk Kelabat ini yang potensi si ikannya cumi-cumi, rajung itu karena mangrove-nya masih bagus. Kalau mangrove-nya hancur udah nggak ada lagi. Kalau secara undang-undang itu memang ada kan, tapi secara adatnya ngambil sebatas ini aja untuk kebutuhan baik, untuk junjung itu tidak menghabiskan. Nembangnya juga pakai parang atau kapak. Nah, selebihnya nggak boleh secara besar-besaran. Dulu pernah orang mengambil untuk arang mangrove nih kan, bakau, kayu bakau tuh, tapi dilarang. Jadi aturan adatnya teluk ini dijaga, jangan sampai mangrove-nya habis. Otomatis mangrove-nya itu kan dengan sendirinya untuk menjaga ekosistem dan menahan bencana tsunami bisa jadi kan, banjir rob, dan untuk menalang angin supaya tidak membantai ke pemukiman masyarakat. Ambil umpan untuk runuk. Hah? Apa cacingnya, Pi? Ya Allah. Nah, Apa? ayo kita berhenti dulu. Kata rempul loh dia. Ini berunuk ini. Ini bisa langsung bisa kita konsumsi langsung ini. Tahu ini memang kalau kelas tripang ya mahal, Bu. Iya, kalau kelas tripang memang mahal kan, udah ada yang murah. Kukumber karena dia. Ini yang menariknya ikan-ikan dari luar itu makannya ini. Ini subhanallah, inilah yang jagonya dak. Jadi ini bisa kita konsumsi langsung nih. Oke, coba cicip. Jadi jika buat pancing langsung. Ikan-ikan mayung jahan itu makannya nih. Jadi potensinya luar biasa ya. Coba dong. Kecil. Siput gunggung ini. Jadi spotnya kalau di sini memang tempatnya lumayan banyak. Kalau dijual ini per satu bijinya sekitar 500-an. Kalau keringnya sekitar berapa ya? 200.000 kering. Banyak ini. Spotnya sepanjang beting ini sampai Pulau Nanas itu masyarakat ngambil di sini. Ini kerang kapak belum ada tadi. Oke. Sip. Beting damut batalay banang butos banang diget li tamci. Di Laut Kelabat Dalam nih kena alat-alat tangkap yang dilarang tuh, tidak ada yang pakai alat tangkap larang. Kayak troll, bom ikan, apa-apa itu kan tidak ada. Memang pakai alat tangkap yang tradisional ya, kayak bubu, kayak rawai, jaring itu kan tersedia, ada yang terlarang. Nah, cuman jaringnya bermacam. Ada jaring ikan, ada jaring udang, ada jaring yang pukat kikis. Nah, itu kalau aktivitas setiap hari itu itulah kena hasil di sini nih, boleh dikatakan kalau umumnya di Pulau Bangka, Kelabat Dalam lah hasilnya yang paling bagus. Sebenarnya kalau ada ancaman-ancaman kayak tambang apa semua tuh kan,
kami yang sebagai aktivitas nelayan yang sesungguhnya nih merasa ketakutan karena suatu saat karena sisa-sisa tambang itulah limbah yang membuat para nelayan ini penangkap ikan hasilnya berkurang. Karena limbah-limbah itu pengaruh dari segi airnya, lumpurnya, di dasar laut pun dia kan berlobang-lobang. Nah, jadi di situ tuh kayak jaring-jaring itu kan lah susah. Sistem kan jaring sini kan bukan jaring mati, jaring hidup, berjalan di dalam laut kayak jaring udang tuh. Jadi mengganggu benar aktivitas nelayan tuh kalau ada masuk tambang apa. Kayak hutan-hutan mangrove tuh kalau diganggu kan sistemnya kan udang, ikan kan bertelur kan di situ. Di bakau-bakau tuh. Jadi kalau aktivitas tuh digondol semua spontan hasil laut ini berkurang. Melanggar adat tuh sebenarnya pukat harimau. Troll-troll tuh sebenarnya kami marah karena ikan-ikan kecil tuh mati, Pak. Jadi tuh kami selalu melarang tuh. Kami tambang timah nih karena tambang nih selalu meresahkan kami, penghasilan kami berkurang. Malah kami ke laut tuh ada yang tidak dapat. Malah untuk sekarang. Andai kata tambang timah ini berlanjut, Pak, arti kata kelak kami ini ke depannya termasuk tidak ada hasil lagi dari tangkap-tangkap kami itu. Teluk Kelabat ini, Teluk Kelabat ini harapan kami mohon dijagalah dari segala aktivitas tambang. Yang mana Pulau Bangka ini marak sekali tambang TI, tambang inkonvensional ini yang merusak lingkungan menurut kami. Karena Laut Pusuk ini merupakan di Teluk Kelabat ini potensi ikannya sangat bahasa kami sangat gemuk, sangat baik. Allah yang nolong